Dewa Rejeki. Sejak kamu pegang jabatan Dewa Rejeki, sejak duduk di posisi dewa, kinerjamu terus turun tiap tahun. Kamu sadar salahmu? Paduka, saya selalu kerja maksimal. Tak pernah malas sedikit pun. Lihat sendiri. Tahun lalu pertumbuhan GDP nol, evaluasi proyek gagal, defisit fiskal 10 triliun, tidak lolos. Inflasi naik 3% per bulan, tidak lolos. Sesajen turun 5%, tidak lolos. Pendapatan rata-rata turun 3%, tidak lolos. Distribusi kekayaan dunia manusia, ketimpangan makin parah, tidak lolos. Ini, bagaimana bisa? Semuanya gagal ya? Paduka, target KPI saya terlalu tinggi. Kurang ajar. Kamulah tak bisa tarik rejeki. Membuat manusia semakin miskin. Masih berani bantah. Ampuni hamba Baginda. Tahun ini hamba pasti akan berusaha maksimal. Cari rezeki lebih buat manusia. Tahun ini hamba pasti buat semua orang jadi kaya raya. Baik. Aku beri engkau kesempatan menebus kesalahan. Di dunia manusia, ada satu orang 9 generasi miskin. Kau turun ke dunia. Jika dalam satu hari, kau bisa buat dia dapat 1 miliar. Bukti engkau dewa rejeki yang layak. Aku izinkan kau kembali ke langit. Turun ke dunia? Jangan, tolong, Baginda. Pergi! Anak sekecil ini ditabrak mobil sampai mati. Kasihan banget. Siapa nelpon saat kayak gini? Siapa nelpon saat kayak gini? Nih, Makasih. sama-sama. Hantu! Hantu! Eh. Anakku, kamu belum mati ya? Nak, dia ibu dari tubuh ini? Aduh, sayangku, kamu bikin ibu takut banget. Aduh, Ya ampun. Aku dewa rezeki ternyata. Rohnya masuk ke tubuh anak kecil. cepat, biar mama lihat. Wang Chai, kamu benar-benar nggak apa-apa ya? Namaku Wang Chai. Siapa yang kasih nama ini? Aku. Mama seumur hidup kurang hoki. Makanya kasih kamu nama begitu. Biar kamu hoki terus. Wang Chai. Bukan itu nama anjing. Heh, makasih ya. Ini benar-benar bangkit dari mati. Bukan bangkit dari mati. Lihat ini. Aduh, mujizat. Kalau sudah nggak apa-apa, bayar biaya medis ya. Saya kasih diskon buat kalian. Totalnya 50.000. Dokter, saya lagi nggak punya uang. Bisa nggak saya bikin bon utang? Nanti kalau uangnya cukup, saya bayar lagi. Keluarga terkaya Kian, nyonya besar. Bahkan 50.000 aja nggak punya. Anda lagi bercanda ya? Saya sama anak saya diusir sama keluarga Cian. Sekarang bener-bener nggak punya duit. Lihat nih. Tolong kasihanilah kami. C. Saya kasihanin kalian. Terus siapa kasihanin saya? Bu, sudahlah. Biar saya saja yang bayar. Kamu jangan bikin ribet. Anak kecil, dapat uang dari mana? Hehe. Kalian keluar dulu. Saya kasih uangnya sebentar lagi. Jangan coba nipu ya. Dokter. Dokter jangan kunci pintunya. Aku adalah dewa uang kecil baik hati. Rezeki lancar datang. Uang, kumpul uang. Semua datang padaku. Selesai. Wang Chai, kita harus gimana? Mama, lihat ini. Yang kamu keluarkan itu. Emas.
Aduh, segede ini emasnya. Kalau ini beneran, nilainya belasan juta. Aduh, asli. Hahaha. Cukup buat bayar rumah sakit kan? Kita bisa pulang nggak? Cukup, cukup. Kalian boleh pulang sekarang. Silakan. Hehehe, aduh. Aduh, kayak nih. Hehehe. Wang Chai, emas itu. Beneran kamu yang keluarin? Enggak, jangan ngaku. Kalau nggak, identitasku sebagai dewa uang bakal ketahuan. Manusia, mana bisa keluarin emas? Pasti itu emas. Ditinggal pasien sebelumnya. Iya juga ya. Kalau gitu. Jadi begini saja, apa ini termasuk mencuri? Ini bukan mencuri. Itu kamu dapat dengan usaha sendiri. Rahasiakan sedikit ya. Aku bisa menarik rejeki. Selama aku di sisimu. Kamu bisnis apa aja? Pasti untung besar. Nggak mungkin. Namaku Pei. Namaku Pei Guang-Guang. Sejak kecil sampai besar, apapun yang kulakukan selalu rugi. Akhirnya nikah sama keluarga Qian. Ayahmu juga sakit lalu meninggal. Pamanmu Qian Huai bilang aku bawa sial dan miskin. Terus usir kita berdua dari rumah itu. Kamu kecelakaan lagi. Aku emang sial, bener-bener. Hei Guang-Guang. Oh. Jadi maksud Kaisar Gyok hantu miskin 9 generasi itu ibu aku sendiri. Jadi kalau bantu dia dapat 1 miliar, aku bisa balik ke dunia dewa. Asyik mama. Papa sebenarnya bukan mama yang bikin dia mati, tapi paman kedua mau rebut warisan keluarga. Dialah yang berbuat jahat, kecelakaan mobilku juga. Ulah paman kedua. Supaya warisan keluarga diambil sendiri. Iya, jangan ngomong sembarangan. Pamanmu itu paling dipercaya kakekmu. Hari ini ulang tahun kakek ke-70. Kesempatan kita kembali ke keluarga Qian buat rebut warisan papamu. Ini kesempatan terakhir. Pesta ulang tahun kakekku. Benar juga. Kita mau kasih hadiah apa? Mama 2 yuan aja masih mau beli kado? Aduh, dapat ide. Mama pakai lotre ini. Jadi hadiah ulang tahun kakek ya. Hah? Mana ada hadiah ultah ngasih lotere? Nanti paman kedua kamu bakal ngetawain kita banget. Mama percayalah sama aku sekali aja. Kakek lihat lotre ini pasti suka banget, Ma. Sudahlah. Lagian kita juga nggak punya uang. Anggap aja buat kakek. Biar hoki. Siapa yang hidupin pohon ini dikasih hadiah 1 miliar. Seriusan? Tentu beneran. Ini pohon uang warisan keluarga Qian. Bawa rezeki buat keluarga Qian sudah ratusan tahun. Tapi tahun ini tiba-tiba layu. Kakekmu sudah cari dokter terbaik, tetap nggak bisa selamatin. Akar rezekinya dipotong orang, gimana mau hidup lagi? Kalau aku bisa selamatin dia, kakek bakal kasih kita 1 miliar. Jangan mimpi. Banyak dokter hebat. Nggak ada yang bisa selamatin. Ini warisan keluarga Qian. Sumber hidup kita. Jangan sentuh itu. Udah, aku mau data undangan. Jangan lari-lari. Pohon uang, pohon uang. Kenapa kamu jadi begini? Kayaknya cuma aku yang bisa nyelamatin kamu. Ayah, pesta ulang tahun ini, semua orang penting di Australia. Aku undang buatmu. Kali ini, pasti buat pesta. Yang meriah buatmu. Sip, kamu urus saja. Ayah paling percaya kamu di pesta ulang tahun nanti. Tambah hadiahnya. Siapapun yang bisa hidupin pohon uang keluarga Qian dapat 2 miliar. Siap.
Anak bandel. Kamu ngapain? Hei ya, Ini, pohon uangku. Harta utama keluarga Kian. Dasar bocah sialan. Kamu. Ayah. Kamu. Bocah nakal. Kamu berani kencingi pohon pusaka keluarga Cian. Lihat kalau aku tidak memukulmu. Berhenti. Wang Chai. Cian Huai, kenapa kamu marah? Aku kenapa? Kakak ipar, lihat anakmu. Anak sialan ini. Dia untuk kita. Pohon uang keluarga Cian. Kencingi pohon itu. Menghina dewa. Dosa besar. Kamu malah bela dia. Apa Wang Chai? Kamu sungguh kencingi pohon uang, benar. Aku mau selamatkan pohon itu. Pohon uang, akar rezekinya dipotong orang. Cuma urinku bisa pulihkan. Kamu. Bocah kurang ajar. Selesai sudah. Keluarga Kian benar-benar tamat. Saya, Cian Zhongguo, malu pada keluarga Cian. Sama leluhur. Pei Guangguang. Anak nakal ini. Berani sekali. Kamu yang hasut dia. Bukan saya. Saya... satu kali pipis, hancurkan harapan keluarga. Anak ini, bawa sial banget. Anak bandel begini. Dipukul sampai mati pun masih kurang. Keluarga Kian benar-benar sial. Menghina pohon uang, dosa besar. Seret anak ini keluar, pukul sampai mati. Ayah. Wang Chai masih kecil. Dia belum paham. Mau hukum saya saja. Biar saya yang ganti dia. Wang Chai. Cepat sujud minta maaf ke kakek. Bu, bangunlah. Aku benar-benar nggak salah. Aku ingin selamatkan pohonnya. Anak durhaka. Sampai sekarang masih nggak kapok. Kamu sama sekali nggak pantas jadi keturunan keluarga Cian. Pei Guangguang. Kamu miskin pembawa sial. Sejak 6 tahun lalu, kamu menikah masuk keluarga Cian. Sial keluarga Cian. Nggak pernah berhenti. Kamu bikin kakakku mati. Sekarang malah bikin pohon uang hancur. Sekarang kamu suruh anak laki-lakimu yang polos ini kencingi pohon uang. Rusak ulang tahun ayahku. Apa sebenarnya niatmu? Jangan hina ibuku. Ayahku mati gara-gara kamu. Kecelakaanku. Kamu juga yang atur. Pohon uang layu. Kamu juga penyebabnya. Kamulah pelakunya. Anak nakal ini, kok dia tahu semuanya? Harus segera singkirkan dia. Anak bandel, kamu memfitnahku. Apa ibumu yang ngajarin kamu gini? Ayah, tolong putuskan. Usir ibu dan anak itu. Keluar dari keluarga Kian. Ayah. Maafkan Wang Chai. Ya. Dia beneran sudah sadar. Seseorang usir mereka. Keluarkan dari keluarga Kian. Lempar keluar dari aula. Ayah. Lepasin aku. Pohon uang hidup lagi. Kenapa pohon uang hidup? Ini pohon uang. Sudah hidup lagi. Pohon uang. Sudah hidup lagi. Hidup lagi. Pohon uang. Beneran hidup lagi. Berkat leluhur. Keluarga Kian kami punya harapan lagi. Ya ampun, apa mungkin keluarga Kian benar-benar dilindungi dewa? Anak ini pipis. Ternyata benar-benar menyelamatkan pohon uang. Ini luar biasa. Aku lihat wajah anak ini unik. Pasti sukses besar nanti. Kakek, aku bilang aku bisa selamatkan pohon uang kan. Mau usir aku dan mama keluar lagi? Wang Chai. Pohon uang ini. Benar kamu yang selamatkan. Tentu saja. Ayah, anak ini menghina dewa. Pohon uang ini, mana mungkin cuma kencing dia bisa hidup lagi. Aku tahu, ayah. Hari ini ulang tahun ke-70 ayah. Pohon uang ini pasti kena hoki ayah. Jadi bisa hidup lagi. Benar kan? Iya benar. Selamat buat Tuan Xian. Selamat buat keluarga Cian. Selamat ya. Pohon uang hidup lagi. Ada yang aneh. Lebih baik biar ibu dan anak itu tetap di sini. Ini hari bahagia. Semua kesalahan dimaafkan. Guang-guang, kamu dan Wang Chai tinggal saja ikut pesta ulang tahunku. Makasih, ayah. Lalu gimana uang 1 miliar itu? Kakek susah payah maafin kamu. Jadi diam aja sekarang. Oh iya, kakak ipar, ayahku sangat berbesar hati. Dia maafin kalian. Tapi hari ini kalian datang ke pesta ulang tahun. Gak bawa hadiah ulang tahun ya. Menurutku kalian bukan mau rayain ulang tahun. Tapi mau makan gratis ya. Siapa bilang kami nggak ada hadiah? Hadiah kami paling mahal di sini. Wang Chai, diam. Wow, paling mahal di sini. Aku pengen lihat dong. Hadiahku buat ayah manik-manik giok kristal.
nilainya 1 miliar. Gimana kalau kita taruhan? Kalau hadiah kalian nggak lebih mahal dari punyaku, kalian berdua langsung pergi dari rumah Jian ini. Ayo taruhan, siapa takut? Hahaha, anak kecil nggak ngerti. Jangan dengerin dia. Mama, cepat ambil hadiah ultahnya, biar mereka lihat, biar mereka terkesan. Udah, kamu aja. Aduh, sakit-sakit. Guang-guang kalau gitu. Ambil aja hadiahnya. Iya, Mama, makin miskin, makin nggak punya apa-apa. Makin harus punya keberanian ambil risiko. Coba sekali, sepeda jadi motor semangat. Pak, ini hadiah ulang tahun dariku. Tiket lotre. Iya, tapi ini bukan tiket lotre sembarangan. Ini hari ini akan diundi jadi juara 1, nilainya 1 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Udah cek belum? Nomor yang kalian beli, nomornya berapa? Cek dulu. Sun 12347. Hahaha. Nomor kayak gini berharap menang? Nggak mungkin bisa menang. So 387. Cuma orang bodoh. Beli nomor ginian. Kalian masih mimpi menang hadiah utama. 10 miliar ya ampun. Ngakak gue. Paman kedua. Siapa bilang? 2, 3, 4, 5, 7, nggak bisa menang? Keponakanku, kamu tahu nggak? Tiket lotre ini, company lotrenya, atas nama aku. Jadi maksudnya, siapa menang hadiah utama? Aku yang tentuin. Hahaha. Heh, terus kenapa? Aku udah tahu nomor ini. Pasti menang jackpot. Keponakanku, kamu tahu nggak cara main dasar lotre ini? Apa maksudnya cara dasar? Bukannya cuma nebak nomor. Siapa hoki dia menang? Ya bener banget. Tapi kamu masih polos. Ayo, keponakanku, om ajarin cara mainnya. Beli lotre itu kayak gunting batu kertas. Sama aja. Yuk, kita main sekali. Kalau kamu menang, aku kasih 1 miliar. Kalau aku menang, kamu cuma bayar 2.000. Gimana? Rasio untung 500 juta banding 1. Ayo main. Untung besar kan? Tapi aturannya adalah, kamu mulai duluan. Lalu gimana aku bisa menang? Gimana kamu menang? Hahaha. Licik. Ternyata di dunia ini banyak orang miskin. Karena pedagang licik kayak kamu bikin masalah. Sudahlah, Wang Chai. Kita jangan lawan paman kedua. Kita nggak bisa menang lawan dia. Jangan naif. Kalian kayak orang miskin itu kasihan banget. Beli lotre, doa tiap hari. Mimpi dapat hadiah utama. Tapi nggak tahu sebenarnya dewa rezeki itu kami. Siapa yang berdiri di puncak kekayaan, dialah dewa rezeki. Benar. Perusahaan lotre ini punyaku. Kalau aku mau siapa yang menang jackpot, orang itu pasti menang. Kalau aku mau hadiah utama nggak keluar, ya nggak bakal keluar. Iya benar. Om kedua memang dewa keberuntungan sejati. Iya. Anak ini masih polos. Lawan om kedua, dia pasti kalahin kamu. Om. Tiket ini dibeli mama saya. Pasti dapat hadiah utama. Berani taruhan nggak? Ayo, kita taruhan berdua. Tapi waktu undian sebentar lagi tiba. Kalau taruhan, sekalian besar. Ayo. Berani lawan dewa uangku? Mau mati, ya. Semua. Saya undi lotre kali ini. Langsung diadakan di pesta ini. Saya minta kalian jadi saksi. Kalau kakak ipar saya menang lotre, mendapat hadiah utama. Saya akui dia punya hak waris keluarga Qian. Kalau dia tidak menang hadiah utama, kamu bawa anak haram itu harus sujud minta maaf ke saya. Lalu keluar dari keluarga Qian. Jangan balik lagi. Huai, aku... Oke. Tambah satu syarat. Kalau kami menang, aku mau naik di pundakmu. Kamu tiru anjing keliling ruangan 1 putaran, lalu gonggong 3 kali di depan umum. Hahaha. Deal. Saya mau lihat. Menantu dan cucu sulungku ini punya kemampuan apa? Wang Chai, kamu gila.
Perusahaan taruhan ini semua milik paman keduamu. Dia bisa ganti nomor kapan saja. Kita mana bisa lawan dia? Huai Yi, Wang Chai. Dia masih kecil belum mengerti. Jangan marah sama dia. Kakak ipar, kalau kamu takut, aku bisa maafkan kalian. Tapi, kalian harus pergi dari keluarga Qian sekarang. Aku bisa lepaskan anak ini. Sombong dan bodoh. Jangan keterlaluan. Mama, percaya aku kali ini. Nomor kita. Pasti dapat hadiah utama. Aku janji. Apa Wang Chai benar-benar dapat restu Dewa Rezeki? Apa Wang Chai benar-benar dilindungi Dewa Uang? Toh kita juga tak punya apa-apa. Mama akan hadapi bersama kamu. Oke. Kita taruhan? Wah, berani juga. Bos, Sebentar lagi undiannya dimulai. Untuk periode ini, nomor pemenangnya berapa? Bos, aku dapat ide brilian. Kamu pasti bakal puji aku. Hahaha. Nomor jackpot sekarang adalah 122345677. Hahaha. Apa? 387. Betul, gimana? Nomor urut kayak gini, siapa sangka? Siapa sangka ya? Hahaha. Ah, kamu bodoh apa? Nomor ini 1 jam lalu sudah dibeli orang. Kamu nggak lihat. Sekarang cepat. Ganti nomor pemenang jadi 765421, biar mereka nggak ada yang menang. Cepat. Maaf saya lalai, segera saya ganti. Aduh, Yang kuat bikin aturan. Yang lemah ikut aturan. Kau cuma rakyat jelata, tapi nggak tahu diri. Mau kayak mendadak. Oke, hari ini akan aku hancurkan mimpi kalian orang bodoh yang kasihan itu. Hari ini akan kubuat ibu dan anak itu kalah telak. Sekarang aku umumkan duluan nomor undian pemenang kali ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mereka nggak kena satu pun. Keren banget, Toner. Bener-bener dewa rezeki. Benar-benar berkuasa. di depan kekuatan mutlak, hoki nggak ada harganya. Ibu dan anak ini memang cari mati. licik. Ternyata benar Paman ubah nomor pemenang. Wang Chai, gagal atau sukses? Mama selalu di sisimu, suka duka bareng. Kita nggak boleh kalah. Jangan lupa, aku pembawa rezekimu. Sekarang aku umumkan. CNC Lottery Seraput 2447. Pengundian besar dimulai. Resmi mulai. Pintu langit dan bumi terbuka. Rezeki datang dari segala penjuru. Dia ngapain sih? Kayaknya ada yang aneh. Iya juga. Tarian ambil uang. Jangan-jangan dia gila ya. Hahaha. Anak bodoh. Ibu juga bodoh. Ibu anak ini. Kacau banget ya. Kayak nabrak batu pakai telur. Salah sendiri. Bikin susah sendiri. Uang datang. Nomor pertama keluar. Angka 7. Kalian kalah. Rezeki dari mana-mana. Mulai. Lihat cepat. Bolanya masih bergerak. A. Dapet! Wang Chai, kita menang. Jangan lebay, Ma. Baru satu nomor yang cocok. Tidak mungkin. Gimana bisa gitu? Ya ampun. Apa anak ini beneran dibantu dewa? Dasar bodoh. Apa yang terjadi sih? Bos, sistemnya error. Tapi tenang aja. Mulai nomor pemenang kedua. Bola kecil selanjutnya semua terkunci. Undian selesai. Baru lepasin bola pemenang itu. Nggak bakal salah lagi. Kalau masih salah, gue bakal kupas hidup-hidup. Itu cuman kalian beruntung tebak satu nomor doang. Nggak apa-apa. Selanjutnya, baru gue akan kasih tahu rasanya sakit yang sebenar-benarnya. Lihat, nomor pemenang kedua.
Ada apa ini? Bola nomor 6 kayaknya macet. Si tuan besar ini demi menang, nggak pura-pura lagi. Bener-bener nggak tahu malu. Aku udah bilang, aturan main ini, aku yang buat. Di aturan aku. Kamu masih mau menangin aku? Mau mati? Ya. Aku berhenti pura-pura. Aku buka-bukaan. Hahaha. Chen Huai, kamu parah banget. Dari awal, udah macetin nomor pemenang. Menipu pembeli lotre terang-terangan. Kamu nggak punya malu ya? Mau dong. Kamu semua miskin. Soalnya nggak pernah kapok. Makanya terus miskin seumur hidup. Emang aku senang mainin kalian. Gimana, ha? Mau lawan aku? Nomor bisa aku ubah sesuka hati. Aku bakal usir kamu dari keluarga Kian. Oh, kamu. Penipu. Aku nggak bakal biarin kamu berhasil. Langit cerah, tanah tenang. Aku paling jago tarik rezeki. Rezeki ngalir seperti perintah. Main sulap. Bola kecilnya nyangkut. Lihat triknya apa lagi. Buka. Ada apa ini? Ayo cepat, seperti perintah. Buka, buka, buka. Bos, ini mesin undiannya benar-benar kacau. Kayak lihat hantu. Cepat, hancurkan mesin nomor 7. Jangan sampai keluar 7. Hahaha. Nomor terakhir belum keluar. Kalian kalah. Dapet. Semua lihat. Yeay, haha. Wang Chai, kita menang. Haha. Wang Chai turun tangan. 1 lawan 2. Nggak mungkin. Mama, kita untung 1 miliar. Cepat, kasih uangnya. Chen Huai, lotre putaran ini, kita menang semua. Semua orang lihat sendiri, hadiah 1 miliar. Kapan mau dibayar? 1 miliar. Itu mimpi saja. Perusahaan judi saya. Modal terdaftar. Cuma 100.000 yuan. Sekarang saya umumkan. Perusahaan bangkrut. Kalian cuma dapat kompensasi 100.000 yuan. Apa kamu bilang? Seseorang, sini, singkirkan semua omong kosong ini. Cepat angkut keluar. Hei, Lihat kan, akhirnya. Tetap kosong. Memang om kedua paling lihai. tua memang lebih berpengalaman. Mau dapat duit om kedua. Itu cuma mimpi. Iya. Huai, kamu manfaatin celah hukum perusahaan. Curang aja. Begitu, kamu bisa kehilangan kepercayaan. Ayah, sudahlah. Ini bisnis. Di bisnis itu memang harus saling tipu. Salah mereka sendiri terlalu serakah. Cucunya kurang ajar banget. Jangan salahkan saya. Kalau saya tegas om kedua, kami terima 10.000 ini, tapi sudah janji. Kalau kamu kalah, saya bakal naik di pundakmu. Keliling. Dan tiru gonggongan anjing 3 kali. Om kedua tak mungkin. Jadi orang yang tak menepati janji kan? Iya, tuan kedua. Sekali kata diucap, tidak bisa ditarik lagi. Kami semua juga jadi saksi. Yang kalah harus terima, Pak Kian. Aduh. Itu kan cuma bercanda. Kenapa diambil serius sih? Paman kedua, kalau enggak tepati janji, dikutuk waktu punya anak. Nanti, siapa berani kerja sama lagi? Martabat keluarga Kian, kamu bikin malu? Kamu. Iya Pak Cian. Kalau janji nggak ditepati, next time, kami takut kerja sama sama kamu. Iya, betul. Orang nggak bisa dipercaya, nggak bisa terlalu dekat. Iya. Jangan dengar omongan bocah ini. Ngaco aja dia. Barusan menang lotre itu cuma kebetulan. Bukan berarti bocah ini benar-benar menang. Huai, keluarga Cian jujur dan terbuka. Nggak bakal. Jadi orang nggak bisa dipercaya. Kalau ada, dia pasti bukan dari keluarga Cian. Ayah, aku... Paman kedua, tiaraplah. Kamu... Huai, masih banyak orang lihat nih. Oke. Kamu memang berani juga. Ngapain bengong? Cepat kalau mau. Ayo tiarap. Ya, Jia. Hehe. Ya, Jia. Anak haram.
Ku biarin kamu naik. Lihat aja, bakal ku buat kamu jatuh. Wang Chai, hati-hati. Nih buat kamu. Nih buat kamu. Berani nakal lagi? Jangan salahin aku ya. Aku nggak sopan lagi nih. Pindah gunung, ubah bayangan. Nih buat kamu. Ayo. Ada apa dengan paman? Masa aku anak kecil juga nggak bisa digendong? Gimana kalau paman latihan menirukan suara anjing? Aku suka dengerin. Jadi paman nggak perlu merangkak. Dasar bocah. Siapa bilang aku nggak bisa gendong kamu? Awas ya nanti. Jangan sampai kamu jatuh gara-gara aku. Ngeyel gitu, aku suka. Tambah berat ya. Ayo. Paman, maaf ya. Nggak nyangka badan paman payah begini. Keluarga Kian selalu berlapang dada. Nggak usah niru suara anjing. Aku nggak marah sama paman. Dasar bocah. Hahaha. Bagus banget. Aturan keluarga Qian selalu toleran ke orang lain, Wang Chai. Emang cucu keluarga Qian sejati. Itu semua mama yang ajarin. Guang-guang, kamu ngajarin Wang Chai dengan baik. Pandangan dan rezeki. Bikin ayah bangga? Dulu keluarga Qian kurang adil ke kalian. Mulai sekarang, kamu dan Wang Chai selamat kembali ke keluarga Qian. Makasih, ayah. Makasih kakek. Wang Chai, tadi kamu nari tangkap duit itu. Bikin kakek ngerasa rezeki di sekitar langsung makin kuat. Siapa yang ajarin nari itu? Waduh, kakek kan berpengalaman. Langsung ketahuan deh. Iya, kakek. Kenapa tanya ini, kek? Kakek juga mau belajar. Kapan kamu ajarin kakek? Oke, gampang. Nari tangkap duit ini 3 kali sehari. Rezeki pasti lancar. Semua diajari mama. Juga pohon uang, itu juga mama yang ajarin hidupin lagi. Aku. Haha. Guang-guang memang berbakat ya. Keluarga Qian kita benar-benar dapat menantu hebat. Hahaha. Kakek, hari ini mama kasih hadiah mahal banget buatmu. Juga hidupin pohon uang lagi, jasa besar banget. Harusnya kasih dia 100 juta bunga dong. Aduh. Memang harus dikasih. Haha. Pak, uang 100 juta itu kami nggak perlu. Pengakuan dari Bapak lebih penting dari 10 kali lipat uang itu. Mama, apa maksudmu? Wang Chai, Ibu mau kasih tahu, orang itu selalu lebih penting dari uang. Ngerti? Ngerti apanya? Kamu buang-buang uang aja. Kalau bisa kumpulin 1 miliar, aku bisa naik level. Tapi, hari ini Wang Chai juga udah bagus banget. Angpau tetap harus ada. Hahaha. Makasih, Bu. Ibu simpanin buat kamu. Tuan, waktunya sudah tiba. Oke. Udah hampir waktunya juga. Ayo undang pohon dewa. Mama, ini mau ngapain sih? Ini ulang tahun kepala keluarga tiap tahun. Kita semua harus hormati pohon uang. Doakan pohon uang. Semoga bawa rezeki dan berkah buat kita. Apa? Orang tua ini berani-beraninya suruh aku hormati kencing sendiri. Huh. Nenek moyang keluarga Qian berbuat baik. Diberi pohon uang oleh dewa. Rezeki lancar selama ratusan tahun. Pohon uang bawa keluarga kita makmur selama ratusan tahun. Itu inti hidup keluarga Qian. Semua anggota Qian
harus hormat dan hati-hati. Hahaha. Pohon uang omong kosong. Cuman batang tua rusak. Harusnya udah ditebang lama. Xiao Wanlong, ngapain kamu di sini? Tuan Xian, hari ini ulang tahun ke-70 Anda. Tentu saja aku, Xiao Wanlong, datang untuk ucapkan selamat. Semoga Tuan Qian panjang umur. Bahagia sebesar lautan. Umur sepanjang gunung. Meninggal dengan tenang. Hari ini. Tapi ini kan, ulang tahun ketua keluarga Qian, keluarga Xiao ini. Benar-benar keterlaluan ya. Bukan cuma mempermalukan, ini mah kutukan. Xiao Wanlong jahat banget. Jelas-jelas dia datang buat bikin rusuh. Mama, siapa dia? Dia kepala keluarga Xiao sekarang. Selama 100 tahun terakhir, musuh paling besar keluarga Qian. Pasti ada niat jelek. Aku ke sana, super jahat banget sih. Bawa hadiah ulang tahun ini, bambu di gunung, hampir diambil semua. Shh. Jangan asal ngomong. Aura orang ini aneh banget. Ketua keluarga Xiao masih suka bercanda. Saya terima niat baikmu. Hadiah ini, tolong bawa pulang saja. Tuan Xian, Anda terlalu sopan. Hahaha. Ada apa? Bukankah kamu bilang pohon uang ini sudah mati? Aku jelas sudah potong sumber uangnya. Keluarga Qian punya ahli. Aku nggak peduli ahli atau bukan. Hari ini hancurkan keluarga Qian untukku. Tuan, tenang saja. Xiao Wanlong, keterlaluan sekali. Ayo orang-orang. Usir mereka. Usir mereka. Aku mau lihat siapa berani. Tuan Xian, ini beginikah keluarga Qian memperlakukan tamu? Keluarga Qian kami nggak suka keluarga Xiao. Harap Tuan Xiao. Ayo pulang. Aku bisa pergi. Tapi tender di Longhu baru. Keluarga Qian harus mundur. Hari ini aku kasih ampun. Mimpi. Tender Longhu baru. Menentukan nasib keluarga Qian. Kalau berani, saingi secara adil. Saingi secara adil. Hahaha. Keturunan Qian hampir habis. Keuangan juga hancur. Pakai apa lawan keluarga Xiao? Keluarga Qian punya pohon uang turun-temurun. Rezeki tak ada habisnya. Aku takut kamu. Pohon uang? Yang kamu maksud itu? Lihat, pohon uang kebakaran. Pohon uang terbakar. Pohon uang. Pohon uangku. Ayah, ayah, bahaya, ayah. Bahaya, ayah. Ayah, berbahaya, ayah. Cinchan pemusnah dunia. Kapan dia bisa lewati segel itu? Xiao Wanlong, apa yang kamu lakukan pada pohon uang keluarga Qian? Banyak orang lihat kok. Saya bahkan nggak sentuh itu. Pohon uang yang kalian harapkan terbakar sendiri. Ini artinya keberuntungan kalian habis, akan hancur. Kamu lebih baik terima saja. Pondasi keluarga Qian. Ayah, Minggir. Ini semua ulah kamu, si pembawa sial miskin. Ayah baru mengizinkan kamu masuk. Pohon uang ini tiba-tiba terbakar sendiri karena kamu. Malapetaka menimpa keluarga Qian. mana mungkin aku? Kamu salah tuduh. Lalu coba jelaskan, pohon uang ini kenapa tiba-tiba terbakar? Paman kedua, ada ancaman besar. Kenapa malah ribut di dalam sendiri? Pohon uang itu bukan terbakar sendiri, tapi dia menyedot habis rezeki pohon uang. Bocah tengik. Tanpa bukti, jangan fitnah sembarangan. Kalau tidak, aku titip mulutmu itu. Ayah, pohon uang ini jelas-jelas Pei Guangguang yang membakar. Cepat perintahkan, usir ibu dan anak itu dari keluarga Qian. Cukup. Masih belum cukup malu buat keluarga Qian kita? Hei, baiklah. Pohon rusak yang kalian andalkan sudah tidak ada. Sudah habis. Tender kawasan baru Longhu itu. Keluarga Qian kalian. Lebih baik lupakan saja. Meski tidak ada pohon uang. Keluarga Qian bukan keluarga yang gampang diinjak. Sekalipun hancur lebur, keluarga Qian tetap akan lawan keluarga Xiao sampai akhir. Usir mereka.
Aku lihat siapa yang berani. Aku mau lihat siapa yang berani. Tuan Chin, wali kota, kenapa Anda ke sini? Tentu untuk proyek Tenderlohu. Kawasan baru ini. Orang-orang bawa naik ke sini. Batu ini. Jangan-jangan, ini hadiah dari tuan kota. Tuan Chen, salah paham. Ini bukan hadiah ulang tahun. Batu ini, katanya. Waktu latihan Jinchan, pernah beristirahat di batu ini. Jinchan, hewan hoki lambang kekayaan. Jadi, batu ini, pasti. Istimewa juga. Bisa uji keberuntungan finansial orang. Tes rejeki? Gimana caranya? Cuma taruh tangan di batu ini. Kalau ada cahaya merah, artinya rezeki besar. Kalau cahaya hijau, artinya sedang sial keuangan. Cahaya merah makin terang, berarti rezeki makin kuat. Benar. Tenderlohu menentukan hidup matinya Jiang Cheng. Tuan kota pasti pilih keluarga paling hoki. Buat pegang proyek, keluarga itu adalah keluarga Xiao. Ngaco. Keluarga Cian kami. Aku takkan kalah sama kamu. Cuma omongan doang. Bener juga. Aku bawa batu roh ini ke sini karena alasan itu. Hari ini, keluarga Qian dan Xiao akan tes keberuntungan uang di sini. Yang menang soal duit, dapat proyeknya. Kalian setuju nggak? Oke. Keluarga Qian udah habis rezekinya. Hoki udah habis. Hari ini aku bakal bikin kalian ngaku kalah. Siap. Keluarga Chen, terima tantangan. Biar aku duluan. Biar kalian lihat sendiri. Oh, wah, hoki Tuan Xiao benar-benar top. Keluarga Cian kali ini bahaya banget. Kayaknya nanti kita harus ganti kubu. Dasar kodok jelek. Berani-beraninya di depan Dewa Rezeki pamer kemampuan gitu. Tuan kota, keluarga Xiao. Keberuntungan finansialku Xiao Wanlong lancar. Anda sudah lihat. Keluarga Qian kalian, siapa yang mau lawan? Biar aku. Aduh. Bocah, kamu tahu apa? Pergi sana. Kita pernah kalahkan dia, nggak tahu ya. Sekarang bukan saat main-main. Aku sudah lama di bisnis. Sekarang, keluarga Chen sedang dalam bahaya. Aku nggak bisa cuma diam. Kenapa kalau anak kecil? Badan kecil, kemampuan besar. Nggak tahu ya. Chen Huai, cepat siapin obat jantung instan buat ayahmu. Jangan nanti orang tua itu keburu marah. Terus meninggal. Nggak perlu kamu urus. Ayahku belum tentu kalah. Kita lihat saja. Biar lihat aksi orang tua itu yang luar biasa. Ayah, Saya kalah. Bisnis keluarga Chen selama ratusan tahun. Masa harus hancur? Di tanganku? Tuan tua, terimalah nasibmu. Keberuntungan keluarga Qian sudah habis. Kamu sudah tua, pulanglah. Tinggal menunggu maut saja. saya tidak percaya. Biar saya coba. Kamu, ayahmu saja tidak bisa kalahkan aku. Cuma kamu, pemalas yang cuma duduk-duduk. Mau menang lawan aku juga? Jangan omong kosong. Batu roh ini, tes keberuntungan uang, bukan kekuatan. Bukan soal kemampuan. Oke, saya suka. Kamu tahu diri. Hari ini, keluarga Qian, siapapun boleh coba. Silakan tes. Hari ini saya bikin kalian kalah total. Masa sih rezeki kedua tua ini? Kenapa jelek banget?
Memalukan banget. Keluarga Qian tak punya penerus. Sangat disayangkan. Pantas saja, Chen Huai, anak manja ini, akhirnya ketahuan aslinya. Ada apa ini? Batu roh ini. Pasti rusak. Sombong banget. Memalukan. Siapa lagi? Ada lagi. Ini nggak mungkin. Mana mungkin? Huai, Keluarga Qian. Semuanya pengecut. Tuan tua, mau lanjut? Menyerah sekarang. Bisa selamatkan muka. Keluarga Qian dulu begitu jaya. Sekarang nggak ada yang bisa diandalkan. Sedih banget. Keluarga Qian sudah di ujung senja. Xiao Wanlong menyerang batin. Jelas sekali keluarga Qian dihina. Lantinya di Jiangcheng, sepertinya keluarga Xiao bakal berkuasa. Kita harus paham situasi. Tuan Qian, keberuntungan berputar. Hari ini giliran saya. Keluarga Qian kalian cuma pengecut dan bodoh. Mulai sekarang di Jiangcheng, wilayah milik keluarga Xiao. keluarga Qian mengaku kalah. Tunggu dulu. Siapa bilang keluarga Qian tak ada orang? Tunggu. Siapa bilang keluarga Qian nggak ada orang? Bocah kecil, kamu juga mau coba? Jangan bercanda. Om, jangan terlalu senang dulu. Ibuku bisa kalahin kamu. Aku Jangan asal ngomong. aku soal peruntungan. Aku masa nggak tahu. Iya. Keluarga Qian masih ada Guang-Guang. Guang-Guang beli lotre. Baru aja menang hadiah utama. Lagi hoki banget. Cepat, kamu coba deh. Aduh, Pak. Dia tuh pembawa sial. Pak, beneran nggak bisa. Jangan takut. Sekarang cuma kamu harapan keluarga Qian. Keluarga Qian, mending mati berdiri daripada hidup berlutut. Cepat pergi. Bapak percaya sama kamu. Mama, ini tangan pembawa rezeki. Pegang aja. Langsung penuh keberuntungan. Mama, aku percaya sama kamu. Pasti bisa menang. Oke. Walau nanti kalah, aku tetap mau coba. Hadapi situasi kecil begini. Cukup kirim sedikit hoki. Itu udah cukup. Bocah ini lagi kirim hoki. Dia siapa sih sebenarnya? Merahnya terang banget. Orang lain paling enggak. Tetap ada agak merah dikit. Nyonya Qian ini malah langsung lautan hijau semua. Cahaya hijau sekuat ini di kehidupan lalu pasti lahir dari orang miskin. Keluarga Qian sekarang jadi bahan tertawaan total. Aduh, itu kan udah ku bilang. Dia itu pembawa sial miskin. Cepet turun. Jangan bikin malu. Kodok sial. Berani-beraninya sentuh mama. Nyerap hoki sebanyak ini, bocah ini luar biasa. Mama kalah. Jangan nangis mama. Mama udah berani banget. Pak Tua, keluarga Qian kalian. Benar-benar sial ya. Kali ini, akhirnya nyerah kan? Aduh, kan udah ku bilang. Tiket lotre dia itu cuma kebetulan. Mana ada hoki. Dia balik. Cuma bawa sial buat keluarga Qian. Bawa apes. Ayah, cepat usir ibu dan anak itu. Keluarkan mereka dari keluarga Qian. Huai, keluarga Qian untung bareng. Rugi pun bareng. Sekarang udah gini. Masih mikirin begitu. Bisnis keluarga Qian 100 tahun. Hancur di tangan Qian Chongguo. Aku malu. Sama leluhur. Tuan Kota, keluarga Qian sudah ngaku kalah. Proyek baru Longhu jatuh ke keluarga Xiao. Bagus. Sudah jelas siapa menang. Saya umumkan. Hak pembangunan Longhu jadi milik. Tunggu. Keluarga Qian belum kalah. Aku belum coba kok. Tunggu. Keluarga Qian belum kalah. Aku belum coba. Biar aku coba batu roh ini. Kamu, anak kecil bau kencur. Dasar bocah tengil. Kamu layak tanding sama aku. Mau lawan aku? Om,
Tahu tak nggak, orang temperamental biasanya miskin. Tahu kenapa? Kenapa? Karena gampang marah. Maksudnya hati jadi panas. Panas itu lawannya logam, Om. Hari ini kamu bakal rugi. Ngaco. Bocah tengil. Ibumu memang miskin. Kamu juga bawa sial. Ayo minggir. Wang Cai, ayo balik. Jangan kasih apa-apa lagi ke keluarga Qian. Sudah memalukan banget. Kakek, sebenarnya pohon uang itu saya hidupkan cuma pakai pipis saya. Beneran hidup lagi. Terus soal lotre, itu juga saya suruh mama beli. Saya bisa kalahin dia. Kakek, percaya aku sekali saja. Anak nakal, kamu kira pipismu itu air dewa apa? Mesin lotre itu juga rusak. Cepat turun. Kamu masih kurang bikin malu mama? Turun sekarang, turun. Apa Wang Cai memang benar? Dilindungi dewa. Pak, Wang Cai bilang semua itu benar. Keluarga Qian tak ada jalan mundur. Mendingan kasih Wang Cai satu kesempatan. Oke. Wang Cai, pergi sana. Kakek percaya kamu. Sok hebat. Hari ini, aku akan hancurkan keluarga Qian. Sampai habis semua. Anak ini nggak biasa. Kemampuannya setara aku. Lebih baik hati-hati. Maksudmu, dia juga bisa ilmu sihir. Benar. Sampai sekarang, aku belum tahu siapa dia. Berhenti. Orang. Seret bocah pembuat masalah ini. Keluar. Mengubah batu jadi emas. Mengubah batu jadi emas. Mengubah batu jadi emas. Mengubah batu jadi emas. Di dunia ini, hanya aku yang bisa ini. Siapa sebenarnya dia? Tenang semua. 1 jam lagi mereka bisa jadi manusia lagi. Itu sulap? Bisa ubah orang jadi emas? Tidak, nggak mungkin. Anak ini, kok bisa hebat begini sih? Aku sudah bilang. Wang Cai dilindungi dewa. Jangan-jangan leluhur buka mata. Kumpulkan semua dewa di tubuh Wang Cai untuk selamatkan keluarga Qian. Anak keluarga Qian ini memang punya kemampuan. Mungkin kali ini keluarga Qian bisa bangkit lewat anak ini. Bangkit lagi. Nak, cepat ukur energi spiritual. Kami semua perhatikan kamu. Tidak bisa. Dia cuma anak-anak. Mana pantas ukur keberuntungan? Kamu, Ketua keluarga Xiao, kamu takut ya? Tuan Kota, keluarga Xiao malah menghalangi cucuku ukur nasib. Kamu harus beri keadilan. Mereka jelas curang. Ketua keluarga Xiao, tadi kamu bilang besar sekali. Semua anggota keluarga Qian bisa ikut tes nasib. Orang bijak harus pegang janji. Nak, mulai saja. Kendalikan batu roh. Biarin dia. Sama kayak ibu sialnya. Cuman hijau semua. Biar bocah ini rasa akibat sombong. Tenang aja. Asal-usulnya nggak penting. Aku bisa sedot semua rezekinya. Katak mati. Berani nyakitin mamaku? Mau main licik sama aku nggak ngaruh. Terserah. Kok bisa gitu? Tuan Wali Kota, ini udah rame banget. Udah cukup. Udah. Keluarga Qian ini, rezeki mereka tinggi. Bener-bener bikin aku terpukau. Jadi juga. Beneran jadi. Leluhur menampakkan diri. Keluarga Qian punya penerus.
Nggak nyangka, bocah ini beneran bisa sukses. Wang Chai. Ayo, Wang Chai. Aduh, Wang Chai. Wang Chai hebat banget. Wang Chai-ku memang terbaik. Mama, lihatlah dirimu. Nanti panggil aku anak aja. Nama ini kedengaran kayak nama anjing. Anak keluarga Qian memang hebat. Keberuntungan ini susah dihentikan. Aku harus ikut keluarga Qian. Meski raja sekalipun datang, takkan bisa hentikan aku. Anak muda memang luar biasa, Tuan Qian. Keluarga Qian dapat anak ini, masa depan tak terbatas. Terima kasih, Tuan Kota. Wang Chai, meski masih kecil, tapi memang aku sendiri yang membimbingnya. Penerusku, nanti keluarga Qian pasti diwariskan ke cucu sulungku ini. Ada apa denganmu? Anak kecil aja nggak bisa kamu atasi. Aku juga merasa ini mustahil. Iblis, monster. Oh, benar. Ini. Anak ini benar-benar ajaib. 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 Siapa yang kamu bilang aneh? Aku bilang kamu aneh. Kalau kamu tahu kamu itu Yao King, pasti bagus. Anak nakal. Berani pakai cara curang? Menipu aku ya? Curang. Kamu yang mulai duluan. Kamu duluan yang bakar aku. Pohon uang keluarga Qian. Lalu diam-diam manipulasi batu spiritual. Bikin Xiaowan Long makin hoki. Terus kamu juga hisap habis keberuntunganku. Keberuntungan mama. Menurut kalian siapa yang mulai curang dulu? Ya, makanya aku bilang pohon uang ini tiba-tiba kok bisa terbakar sendiri sih? Jadi ternyata ulah si tua ini. Dia pakai batu roh buat curang. Benar-benar nekat banget. Keluarga Qian juga bukan orang sembarangan. Jangan biarkan bajingan ini kabur. Tangkap dia. Semua hati-hati. Makhluk jahat. Kamu selalu lawan aku. Hari ini, aku akan membasmi demi langit. Hancurkan kamu. Kodok emas penghancur dunia. Hari ini aku akan kalahkan kamu. Biar kamu nggak merugikan manusia lagi. Wang Chai. Wang Chai, hati-hati. Jangan dekati mama. Aku bisa urus sendiri. Wang Chai. Apa dia beneran aku? Tuan Kota, keluarga Xiao nggak mau terima kekalahan. Seperti anjing terpojok. Pakai sihir buat lukai orang. Bener-bener hina banget. Xiaowan Long, apa yang kamu lakukan? Suruh orangmu berhenti. Aduh, Tuan Wali Kota. Ada iblis bikin kacau. Perjudian barusan, itu nggak berlaku. Orangku ini. Dia master sihir hebat. Jangan ganggu dia. Tangkap iblis, usir setan. Siapa menang sebentar lagi ketahuan. Master Lai, kumohon ampunilah anakku. Ampunin anak saya. Dulu kamu, apa yang kamu lakukan ke keluarga Qian? Kami semua bisa. Lupakan masa lalu. Hahaha. Kamu ibunya ya? Sekarang aku tahu. Kau kelemahannya. Hei, Mama, Wang Chai. Wang Chai. Kau nggak apa-apa kan? Wang Chai, kamu baik-baik saja kan? Selama masih hidup, masih ada harapan. Jangan takut susah lagi. Ayo pergi. aku lindungi mama. Aku nggak akan biarkan mama terluka lagi. Wang Chai, Wang Chai. Jangan bikin mama kaget, Wang Chai. Ayo, cepat. Cepat bawa cucu sulungku ke rumah sakit. Iya, bawa ke rumah sakit. Ayah tunjuk Wang Chai jadi pewaris. Hati ayah tua itu selalu berpihak ke keluarga kakak sulung. Aku tak bisa diam saja lagi. anaknya nggak apa-apa. Mungkin cuma kecapekan. Istirahat di rumah beberapa hari saja. Terima kasih, Dok. Wang Chai sudah sadar. Gimana? Ada yang nggak enak badan?
Tadi diserang kodok jelek itu. Diserang diam-diam. Barusan nafasnya ketahan. Sekarang sudah nggak apa-apa. Wang Chai, kamu benar anakku ya? Waduh, kali ini bener-bener nggak bisa sembunyi lagi. Tentu aku anakmu dong. Ma, aku salah apa? Nggak mungkin deh. Anakku sama sekali nggak pernah belajar ilmu apapun. Kamu baru 5 tahun. Mana mungkin kalahin Master Lai? Lagian, selamatin pohon uang, tes batu spiritual, ngatur hasil judi. Semua itu anakku nggak bisa lakuin. Mama, barusan yang Mama bilang memang aku nggak bisa. Itu kakek Cian yang bantu aku dengan kekuatan dewa. Kakek bilang tuh nggak tega lihat menantu sebaik ini disakitin. Makanya kakek bantuin. Kakek Cian beneran? Tentu aja. Kakek juga puji Mama. Katanya Mama lembut dan baik hati. Pintar urus rumah, murah hati. Katanya menantu sebaik ini langka banget di keluarga Cian. Sebenarnya nggak sebaik itu sih. Hehe, cewek gampang dibohongi. Pak, Tuan Chin ini sudah tanda tangan kontrak kerja sama area baru Longcheng. Silakan cek dulu. Ada kabar dari RS. Gimana Wang Chai? Wang Chai sudah sembuh. Istirahat beberapa hari lagi. Bisa pulang dari RS. Oke. Bagus. Wang Chai harapan keluarga kita. 3 hari lagi kita adakan konferensi pers. Aku mau umumkan. Wang Chai jadi penerusku. Siap. Pak. Waktunya minum obat darah tinggi. Orang tua, keluarga Chen milikku. Tak ada yang bisa merebut. Pelan-pelan. Ma, aku sudah bilang. Aku sudah sembuh, ayo pulang. Tidak bisa. Dokter sudah bilang, harus istirahat lagi beberapa hari. Ma, aku beneran udah sembuh. Aku buru-buru mau ajak kamu cari uang. Kita kejar dulu, target kecil dulu. Selesai, meski ibu nikah lagi. Aku juga nggak larang. Dasar anak nakal, ngomong apa sih? Aduh, sakit. Halo. Apa? Ayah meninggal. Ayah. Kakek, Ayah. kakek bangun, ayo kakek. Ayah, kenapa ayah begini? Kok ayah sehat tahu-tahu mendadak meninggal sih? Kakak ipar, 3 hari lalu. Ayah kena jantung. Dokter nggak berhasil selamatkan. Ayah meninggal subuh kemarin. Wang Chai sakit dirawat di RS. Jadi belum sempat kasih kabar. Kakak ipar, biar kami antar ayah sampai akhir. Bukan begitu, kakek bukan kena serangan jantung mendadak. Dia diracun orang. Wang Chai, ngomong apa sih kamu? Makan minum ayah, selalu aku yang urus. Mana mungkin keracunan? Hah? Gimana bisa keracunan? Kukira paman kedua paling tahu soal ini. Kamu berani tuduh aku? Menurutku, yang bikin ayah meninggal, kalian berdua, ibu sama anak itu. Aku dan Wang Chai 2 hari ini selalu di rumah sakit. Mana sempat racunin papa? Guang, memang kamu nggak racun. Tapi semua orang tahu, kamu bawa sial. 5 tahun lalu, kamu bikin kakak meninggal. Sekarang ayah juga meninggal. Kamu sumber masalah keluarga Qian. Kalau ayah dulu mau dengar aku usir kalian berdua dari silsilah keluarga, dia nggak bakal mati mendadak sekarang. Fitnah.
Nggak ada bukti kamu menuduhku. Benar, kamu takut aku dan Mama rebut posisimu di keluarga Kian. Jadi kamu racuni kakek. Dasar nakal, berani ngomong lagi. Aku kirim kau nyusul ayahmu. Panik ya. Kalau bukan kamu yang racuni kakek, kenapa buru-buru kremasi kakek? Aku minta tes darah kakek. Berani nggak? Kamu? Siapa kamu? Sekarang kakek mati dan aku satu-satunya ahli waris tua keluarga Kian. Mulai sekarang semua urusan keluarga ikut aku. Orang, bawa jenazah masuk kremasi. Siap. Jangan ubah nasib. Astaga, tubuhku belum pulih. Nggak bisa pakai sentuhan emas. Minggir. Jangan dikremasi. Minggir. Mama. Mama. Tunggu aku urus ayah dulu. Baru urus kalian. Jangan-jangan dibakar. Tutup pintunya. Jangan. Kakek. Mama. 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 Listrik di ruang kedua mati. Kayaknya sekeringnya rusak. Ngapain bengong? Cepat beli. Siap. Ayo, masukkan wanita ini juga. Bakar sama-sama di krematorium. Biar aku bakar mereka semua, jadi abu bareng. Siap. Mama. Orang kesetrum masih bisa diselamatkan. Chin Huayi, kamu kejam banget. Aku pasti akan balas. Cuma kamu? Kalian sekarang seperti domba siap dipanggang. Kalian domba yang siap dipanggang. Aku tadinya mau selesai urusi pemakaman ayah dulu, baru balik buat urus kalian. Nggak nyangka. Hari ini kalian sendiri datang ke sini cari mati. Jadi ya, mau nggak mau, kalian semua sekalian aku beresin. Ah, satu lagi. Sekering listrik itu. Sebentar lagi ada yang beli balik. Cepat pamitan sama ibumu. Jangan nanti di jalan kematian dia kaget lihat kamu. Jangan tunggu di jalan kematian. Kalian nggak boleh mati. Kakek sekarang di mana? Di tepi sungai lupa. Semangkuk sup buat lupa semua urusan hidup mati. Minum saja. Setelah diminum, semua masalah langsung hilang. Kakek, jangan diminum. Kakek, jangan diminum. Kalau diminum, semua bakal dilupakan. Wang Cai. Kok kamu juga di sini? Apa mungkin? Kamu juga sudah mati. Aku belum mati sekarang. Tapi nanti bisa saja berubah. Kakek, aku ke sini untuk menjemput kakek. Apa? Jemput aku? Aduh, Wang Cai. Jangan bodoh. Tempat ini bukan buatmu. Cepat pulang. Masa depan keluarga Kian hanya mengandalkanmu. Ngapain? Minum sup terus reinkarnasi. Ngomong apa sih? Ini kakekku. Aku mau bawa dia pergi. Dasar bocah. Nggak tahu diri. Ini di mana? Alam kematian. Orang. Kamu nggak bisa bawa dia pergi. Tapi, kamu bisa ikut dia. Dasar hitam. Kamu tahu siapa aku? Aku nggak peduli kamu siapa. Ku dengar nih. Di dunia bawah kami, ratusan tahun. Cuma Sun Wukong bisa bawa orang pergi dari sini. Selain itu, siapapun nggak bisa. Menurutmu, perkataanku kosong. Gitu ya. Aku ini dewa rejeki. Kuasai 3 dunia. Urus keuangan semua. Cuma tanya satu hal. Bonus akhir tahun ini, kamu masih mau nggak? Apa? Kamu dewa rejeki? Kenapa aku harus percaya?
Ini buatmu, sama-sama orang dalam. Bantu dikit. Wah, beneran emas nih. Sekarang kamu percaya kan? Suruh bos kalian temui aku. Aku mau panjangin umur kakekku. Oke. Nggak perlu. Dewa Rezeki datang. Maaf nggak sambut. Mohon dimaafkan. Wah, Raja Yama, kamu datang pas banget. Kakekku dijebak penjahat. Nggak seharusnya mati. Bantu sedikit saja. Tambah umurnya dikit. Gimana? Mau perpanjang berapa lama? Langsung aja. 1 siklus. 1 siklus. 12 tahun kan? Jangan ribet. Bisa nggak sih? Tunggu sebentar lagi. Tubuhku sebentar lagi jadi sate nih. Bisa sih, bisa. Tapi, bro Dewa Rezeki, bantu dikit dong. Bantuan kecil aja. Bilang aja. Lagi buru-buru nih. Bro Dewa Rezeki. Gini ceritanya. Lihat, di dunia kematian ini, setiap tahun jadi unit berprestasi. Grup kehormatan, piagam dan benderanya banyak banget. Tapi gaji nggak pernah naik. Lihat si Nias Mongpo, seragamnya dipakai setahun terus, sayang ganti. Jadi, bro Dewa Rezeki, paham kan? Ya. Paham. Tunggu aku kembali ke surga. Semua saudara di dunia bawah. Gajinya dobel semua. Sampai tunjangan dan BPJS. Semuanya diatur. Mantap. Hakim, sini. Ubah buku hidup mati sekarang. Langsung. Cepat. Buruan. Hahaha. Deal ya. Aku buru-buru bawa kakek pulang. Sip. Dewa Rezeki, hati-hati. Arye, sekringnya sudah dibeli. Pasang dong. Anak ini ngapain sih? Tenang banget nunggu mati. Arye sudah betul kan? Oke, biar aku dorong sendiri. Oh. Wang Cai, kita nggak mati. Untung ada kamu. Guang. Mama! Cepat bangun. Ayah, kamu masih hidup. Ayah! Cepat bangun. Ceritanya panjang. Kita harus cepat keluar dari sini. Ayo cepat. Buka pintu. Aku belum mati. Ayah, ini bagaimana bisa? Itu suara ketua dewan. Kamu ngapain? Ketua belum mati. Jangan bakar. Kalau dibakar lama dikit bisa mati. Nanti aku jadi ketua. Aku nggak bakal rugikan kalian. Jangan, paman kedua. Kamu kejam banget. Itu kan ayah kandungmu. Iya. Ketua baik sama kita. Kita nggak bisa lakukan. Jangan sakiti ketua. Ayo cepat buka pintu. Kalian... Ayah, kamu masih hidup. Cheng Waiyi, yang harus mati itu kamu. Dasar binatang. Mau bunuh ayah kandung, kamu masih manusia. Ayah, aku memang bukan manusia. Aku emang binatang. Aku cuma buta uang. Aku lebih buruk dari binatang, ayah. Ayah, aku mohon. Ampuni aku kali ini. Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Pergi dari sini. Aku bukan ayahmu. Aku juga nggak punya anak seburuk kau. Ayah. Kakak Ipa. Tolong bantu aku. Tolonglah bantu ayah kita ya. Aku janji. Aku nggak akan rebut harta sama Wang Cai lagi. Aku janji nanti aku akan jaga kamu dan Wang Cai baik-baik. Kakak ipar, aku mohon. Chen Huai, jawab aku. Kakakmu, kamu yang bunuh, kan? Bukan aku. Bukan. Aku nggak tahu. Ketua, saya salah. Tuan Sulung dibunuh Tuan kedua. Saya bisa jadi saksi. Saya seharusnya tidak menyembunyikan dari ketua. Saya bersalah. Kau bohong, fitnah aku. Aku nggak bohong. Memang kamu. Di kopi Tuan Muda. Kamu taruh obat. Aku lihat sendiri. Kamu. Aku juga bisa jadi saksi. Racun itu dibeliin sama tuan kedua. Dia suruh aku beli. Tapi aku beneran nggak tahu. Dia mau bunuh tuan muda. Kalian berdua pengkhianat, aku... Cukup. Cheng Waiyi. Padahal aku mau jadikan kamu penerus keluarga Qian. Aku benar-benar buta. Bawa orang ini. Dorong dia ke krematorium. Bakar hidup-hidup. Ayah. Aku satu-satunya anak kandungmu. Jangan, ayah. Berhenti. Guang, Kakak ipar. jangan kasihani dia. Dia yang bunuh Huairen. Hampir juga bakar kita. Ayah, Chen Huai tak termaafkan.
Tapi dia anak tunggal Anda. Dia satu-satunya putra Anda. Jangan biarkan Anda dicap sebagai pembunuh anak. Tapi apa salah keluarga Qian? Kenapa kita begini malang? Kalau dibiarkan saja terlalu murah baginya. Jangan lepaskan si brengsek ini. Lebih baik usir dia dari silsilah keluarga Qian, biar dia kehilangan segalanya. Itu lebih menyakitkan daripada mati. Ayah, Wang Chai benar. Bisa keluarkan dia dari keluarga, sita semua hartanya. Oke, demi leluhur kita, aku ampuni nyawamu kali ini. Jika kau berbuat jahat lagi, aku sendiri yang habisi kau. Terima kasih ayah. Terima kasih kakak ipar. Terima kasih keponakan. Keluarga Qian. Tunggu saja. Dendam ini akan kubalas. Aku bersumpah tak jadi manusia sebelum terbalas. Hari ini diadakan rapat Dewan Direksi, utamanya untuk mengumumkan 2 hal. Pertama, Qian Huayi tidak berbakti. Sekarang sudah aku keluarkan dari silsilah keluarga Qian. Mulai sekarang dia tak ada urusan lagi dengan keluarga Qian. Kedua, hari ini aku umumkan secara resmi. Cucuku Wang Chai akan jadi penerus keluarga Qian. Tuan Cilik di pesta ulang tahun. Bersinar luar biasa. Dipilih jadi penerus. Sudah sepantasnya. Ketua sangat bijak. Kami siap. Dukung penuh Tuan Muda. Semua sudah. Terkagum pada pesonaku. Kakek, aku baru 5 tahun. Seharusnya belum bisa jadi presiden grup. Bagaimana kalau begini? Biar mamaku dulu yang jadi presiden grup. Nanti kalau aku besar baru gantikan. Guang-guang itu menantu baikku. Pasti bantu aku kelola perusahaan dengan baik. Oke, kita putuskan begitu saja. Nggak bisa, Ayah. Untuk manajemen perusahaan, aku sama sekali nggak ada pengalaman. Nggak apa-apa. Nggak ngerti, bisa belajar pelan-pelan. Dengan hoki Wang Chai, pasti perusahaan lancar terus. Pak Pei, jangan tolak lagi. Kami semua pasti bantu Pak Pei sekuat tenaga. Oke, Wang Chai, sayangku. Kamu benar-benar malaikat kecil, Mama. Keren banget grup Qian. Untung bersih jutaan tiap hari. Nggak sampai 3 hari, mama udah bisa dapat 1 miliar. Gue nanti bisa naik level, ye. Sayang, tidur cepat ya. Mama, kalau suatu hari aku ninggalin mama, mama bakal kangen aku nggak? Bodoh, Mama nggak akan. Mama nggak bakal biarin kamu pergi. Kemana Wang Chai pergi, Mama ikut ke sana. Hari ini kamu selamatkan aku dan kakek. Saat kamu sentuh saklar listrik, apa kamu takut? Tentu saja Mama takut. Tapi dibanding takut mati, Mama lebih takut kehilangan kamu. Wang saya juga berat pisah sama mama. Ayo tidur. Sebentar lagi aku akan naik tingkat. Aku harus basmi kodok emas dunia itu. Jangan sampai dia sakiti mama lagi. Bukankah ini bos kecil Qian? Kenapa kelihatan kayak anjing kehilangan rumah? Tuan rumah keluarga Xiao. Dulu aku memang bodoh. Aku minta maaf ke Anda. Kali ini aku datang buat gabung sama Anda. Seorang anak yang diusir keluarganya, dibuang keluar rumah. Menurutmu, sampah yang tak diinginkan orang lain, aku mau ambil. Tuan Xiao. Serangga berkaki 100, susah mati sepenuhnya. Nilai yang kupunya, pasti kau butuh. Cuma kamu, katakan saja, apa nilaimu? Keluarga Qian sedang berjaya. Keluarga Xiao hanya nomor 2. Aku punya semua info bisnis keluarga Qian. Apa? Bos Xiao, kamu mau terus diinjak keluarga Qian?
Apa untungnya bagiku bantu kamu? Keluarga Cian membuangku setelah memanfaatkanku. Sangat kejam padaku. Bahkan mengusirku dari keluarga Cian, membiarkanku bertahan sendiri. Dendamku dengan keluarga Kian tak akan berakhir. Kalau Bos Xiao bantu aku rebut lagi hartaku, setengah harta akan kuberikan untuk Bos Xiao. Oke. Aku kasih kamu kesempatan ini, tapi agar aku percaya kamu, butuh bukti kesetiaan. Bukti kesetiaan. Bos Xiao ingin aku bunuh seseorang. Siapa? Dia? Tuan, maksud Anda apa? Keluarga Xiao kita tidak pelihara orang malas. Anak kecil saja. Kau tak bisa atasi. Untuk apa lagi aku butuh kamu? Qian Huaiyi. Bunuh dia. Berani-beraninya dia melawanku. Xiao Wanlong, awalnya aku pikir, tunggu kau jadi orang terkaya, baru kuambil semua hartamu. Sekarang lihat, aku terlalu menilaimu. Qian Huaiyi. Bunuh dia. Bawahan hormat pada Tuan. Bawahan rela korbankan nyawa untuk Tuan. Takkan menolak. Lumayan kau tahu diri. Begini saja, setelah ini, kamu jadi anjingku. Ikut aku, kerja baik-baik. Kamu pasti dapat bagian. Terima kasih, Tuan. Anak kecil itu adalah reinkarnasi Dewa Uang. Mau lawan dia? Butuh Tianlu Pixiu. Besok ada lelang. Bantu cek untukku. Jika Tianlu muncul, dapatkan dengan segala cara. Bawa pulang untukku. Siap. Mama cantik hari ini. Katanya lelang hari ini ada harta muncul. Mama nggak mau bikin Wang Chai malu. Ini kan kakak iparku, Xian Huaiyi. Pei Guangguang. Kamu berubah dari ayam jadi Phoenix ya? Berani datang ke acara yang kumpulin elit kayak gini, lelang besar ini. Kamu bahkan nggak tahu soal lelang kan? Kayaknya kamu nggak ngerti lelang sama sekali. Bukankah ini pamanku yang diusir dari keluarga? Pamanku yang diusir dari rumah, kan? Kok bisa-bisanya lelang ini standarnya rendah banget ya? Sampai anjing aja bisa masuk. Kamu, bocah sialan. Mulutmu tajam banget. Awas mulutmu kusobek. Qian Huaiyi, bukannya kamu diusir dari keluarga Qian? Bukankah kamu sudah diusir keluarga Qian? Lelang elit gini, syarat pembeli harus punya minimal 100 juta. Minimal 100 juta baru bisa masuk. Gimana caramu masuk? Gimana aku masuk? Keluarga Cian. Tak kasih tahu ya. Kali ini, aku mewakili grup Xiao. Nih, lihat undangannya. Ternyata kamu jadi anjingnya keluarga Xiao. Pengkhianat ini? Semua karena kamu paksa. Apa yang kualami hari ini, semua gara-gara kalian berdua. Memang musuh pasti bertemu. Di lelang hari ini, aku akan buat keluarga Cian kalah total. Hadirin yang terhormat, selamat datang di tempat lelang Jiangcheng. Sekarang saya umumkan, lelang resmi dimulai. Nah, barang lelang hari ini, benar ada Pishu Tianlu? Pasti ada. Aku sudah bisa rasakan auranya. Sekarang kami tampilkan barang pertama. Barang ini disebut binatang keberuntungan Pishu, menjaga kekayaan agar tak keluar. Mengamankan rumah juga harta. Harga awal 10 juta. Pishu. Cari kemana-mana tak dapat. Malah dapat gampang. Aku tawar 10 juta. Beneran ada Tianlu Bis Pixiu. Saya tawar 15 juta. Saya tawar 20 juta. Saya tawar 21 juta. Kok auranya aneh ya? Harta ini anak saya mau. Nggak bakal kasih kalian menang. Saya tawar 50 juta. Halo Tuan. Barang pertama ini adalah Tianlu Bis Pixiu. Keluarga Cian tawar 50 juta. Batas kita berapa? Nggak ada batas. Asal ini Tianlu Bis Pixiu. Berapapun saya bayar, pokoknya harus dapat. Oke.
Saya tawar 100 juta. Saya tawar 100 juta. Itu bukan Tian Lu speaks you, tapi benda jahat. Apa? Bukan Tian Lubis Pikshu. Kamu tahu dari mana? Pikshu itu hewan peliharaan dewa kekayaan. Dulu pernah saya pelihara. Hancur sekalipun aku tetap kenal dia. Ma, lihat ini. Benda ini terlihat bersih. Ada 2 tanduk di kepalanya. Jelas ini monster cancang. Biasanya buat jaga makam, tapi dasarnya licik. Sering ubah bentuk. Suka pura-pura jadi Pikshu atau kilin. Biar nipu majikan baru. Bisa makan keberuntungan orang. Begitu ya. Kalau begitu, kita nggak ikut lelang deh. Jangan sampai benda jahat ini nempel ke kita. Enggak, kita tetap harus lelang. Kita nggak mau. Tapi paman kedua mau. Saya tawar 300 juta. Pikshu ini. Keluarga Qian harus dapat ini. Waduh, keluarga Qian memang kaya banget. Sudahlah. 2 hari mau bersaing. Kita cuma ikan kecil. Nggak usah ikut-ikutan. Saya tawar 500 juta. Si miliar. Anak kecil. Ngapain teriak-teriak sih? Kamu bisa putuskan nggak? Wang Cai itu, calon pewaris keluarga Qian. Tentu dia bisa putuskan. 1 miliar. Pikshu Tian Lu ini pasti jadi milik keluarga Qian. Jangan harap. Pikshu Tianlu ini. Harus aku yang dapat. 2 miliar. Lupakan. Keluarga Qian nggak sanggup. Paman kedua. Barang ini milikmu. 2 miliar. Walau Pikshu ini bawa hoki, tetap saja cuma barang. Beli barang pakai 2 miliar. Chen Huayi itu. Jangan-jangan dia memang bodoh. Kalian bodoh banget. Ngerti apa sih kalian? Ini patung Tianlu Pikshu. Sekarang milik gue. 2 miliar sekali. 2 miliar 2 kali. 2 miliar 3 kali. Selamat Pak Chan. Berhasil menang lelang ini. Pikshu pembawa keberuntungan. Aduh. Aneh banget. Kok patung Pikshu ini? Rasanya dingin banget ya. Lelang barang pertama selesai lancar. Sekarang kami perkenalkan barang kedua. Barang ini mirip sama yang pertama, hampir sama. Juga patung Pikshu. Juga patung Pikshu. Apa? Ternyata dari tanah liat. Begini doang patungnya, bisa juga naik ke lelang. Iya. Siapa sih yang tolol mau beli tanah liat dibawa pulang? Teman-teman, Pikshu tanah liat ini harganya murah banget. Mulai dari 1 juta. Lelang dimulai. Apa? Patung tanah liat aja berani dijual 1 juta. Kalian anggap kami anak kecil di lelang ini. Rumah lelang kalian terlalu licik ya. Barang tadi aja dijual harga selangit. Sekarang tanah liat mau tipu juga. Sombong amat. Ganti nama pun saya tetap kenal kamu. Mama, cepat foto. Aku mau ini. Wang Cai. Tapi ini cuma tanah liat. Aduh, Ma. Percaya aku sekali aja. Aku tawar 1 juta. Kamu kecil ini. Tawar 1 juta. Ada yang mau ikut lelang lagi? 1 juta cuma beli tanah liat. Kalau mau gambar, beli aja di taman. Main boneka lumpur nggak bisa. Ibu dan anak ini kayak hilang akal ya. 1 juta. Bisa beli 1 gerbong. Boneka gips. Orangnya bodoh, uangnya banyak. Keluarga Qian bodoh ya. Suruh anak kecil, ngaco kayak gini. 1 juta pertama. 1 juta kedua. 1 juta ketiga. Selamat buat tamu kecil ini. Berhasil dapatkan barang lelang ini. Selamat ya, selamat. 1 juta buat lumpur jelek. Anaknya bodoh, ibunya ikut-ikutan. Pei Guang-Guang, kalian memang pantas disebut ibu dan anak pembawa sial. Keluarga Qian cepat atau lambat akan hancur di tangan kalian. Habis total. Paman kedua. Sekarang biar kamu lihat wujud aslinya barang ini. Wang Cai. Ini sebenarnya ini apa? Ini baru asli. Hewan langka Tianlu dan Pikshu. Anak ini sangat pelit. Biasanya buang air saja sayang. Dengan karakternya
Nggak mungkin berubah jadi emas mencolok sampai segitunya pamer kok. Apa? Ini nggak mungkin. Kalau punyamu itu Tianlu atau Pixiu, lalu 2 miliar yuan yang saya keluarkan, buat beli apa dong? Yang di tanganmu itu adalah makhluk buas pembawa sial. Suka makan hoki pemiliknya. Selamat ya Om kedua. Apa? Bos Kian 2 miliar. Ternyata beli makhluk buas. Ternyata Bos Jian, yang paling rugi besar ya. Semua menjauh dari dia. Siapa tahu, makhluk buas itu juga bakal makan hoki kita. Nggak mungkin. Omong kosong. Punyaku ini jelas. Pixiu Tianlu asli kok. Mana yang asli, mana yang palsu. Tinggal dicek aja. Saya mau cek barangnya. Gue mau cek juga. Oke, berikutnya kita undang ahli barang antik top, Master Lee, untuk cek keaslian dua barang ini. Aduh, dua barang ini sangat langka di dunia. Apalagi yang ini asli. Patung Tianlu Pixiu. Pak Muda, selamat ya. Barang bagus. Bukan. Yang punyaku, itu apa? Barang kamu ini, mukanya seram. Ada 2 tanduk di kepala. Jelas-jelas hewan buas. Tampilannya kayak tauti. Ah, Selamat ya Paman. Dapat hewan buas. apa? Aku habis 2 miliar. Buat beli hewan buas. Enggak, aku nggak terima. Mama, aku mau ritual Tianlu Pixiu. 3 hari ke depan. Jangan ganggu aku. Urusan kantor, beberapa hari ini kamu atur. Tenang aja, aku jaga kantor baik-baik. Nah, semangat. Gak berguna. Hal kecil aja nggak bisa. Dan juga Tianlu itu jatuh ke tangan Wang Cai. Berada sama Wang Cai sekarang. Sialan. Tuan, saya juga nggak tahu. Patung yang bersinar emas itu, Pixiu Giok yang bersinar tadi, itu palsu kok. Tolong Tuan, beri saya satu lagi. Kesempatan buat menebus kesalahan. Saya bisa bantu kamu. Menjatuhkan keluarga Qian. Menang lawan keluarga Qian. Ah, Semoga kamu bukan cuma ngomong gitu buat selamatin diri. Ngomong sembarangan aja. Kalau enggak, aku bakal bikin kamu mati lebih parah dari Xiao Wanlong. terima kasih. Makasih Tuan. Tuan, bawahanmu. Saya sudah kuasai semua data keuangan grup Qian. Semua skandal catatan keuangan. Kita bisa laporkan grup Qian. Pemalsuan laporan keuangan. Ini pasti bakal bikin saham Qian anjlok. Nanti kita bisa short saham Qian. Langsung hancurkan mereka. Oke, kamu yang tangani ini, lakukan dengan baik. Kalau gagal, aku bakal bikin kamu mati sengsara. Benda ini, walau binatang buas, tapi buatku, ini harta karun. Hahaha. Apa-apaan ini? Kenapa grup kita malah terlibat skandal pemalsuan laporan keuangan? Hari ini saham drop parah. Siapa dari kalian bisa kasih penjelasan ke saya? Ayah, bocornya data keuangan kali ini. Bukan kebetulan. Ada pengkhianat di dalam grup kita. Pasti ada orang dalam. Pak Pei, ada atau tidaknya pengkhianat? Sekarang sudah nggak penting. Harga saham terus turun. Kalau begini terus, kita bakal bangkrut. Pak Pei baru 3 hari jadi bos. Harga saham langsung anjlok. Siapa sebenarnya pengkhianatnya? Sulit buat ngomong. Maksud kalian apa? Anak mantuku itu mata-mata? Pak Ketua, kami nggak curiga kok, maksud Pak Pei. Tapi harga saham perusahaan tetap terus anjlok. Jadi soal ini, harus ada yang bertanggung jawab, gitu loh. Kurang ajar. Kalian mau anak mantuku dijadikan kambing hitam? Mimpi aja. Orang tua bangka. Kau sudah pikun. Ada anak sehebat ini nggak dipakai, malah pakai juang guang-guang. Si miskin pembawa sial ini.
Kian jatuh bangkrut emang pantas. Anak durhaka. Masih berani pulang juga. Pergi sana. Kenapa nggak sambut aku balik? Aku pulang buat selamatkan Cian. Kalian mau lihat Cian bangkrut begitu aja? Keluarga Cian nggak terima kamu, bajingan buat bantu. Pergi sana. Direktur waktu tuan kedua urus grup Cian selalu untung. Begitu tuan kedua pergi, Cian langsung runtuh. Saran saya utamakan kepentingan grup, tinggalkan dendam pribadi, dan dengar apakah tuan kedua masih ada cara. Benar. Kita nggak bisa tolak penyelamat kita. Nggak boleh usir dia. Semua harta kita ada di situ. Kita nggak bisa ambil risiko. Menurutku, serahin grup ke tuan kedua aja lebih aman. Serahin aja ke tuan kedua. Kalian. Ayah, jangan emosi. Kayaknya di keluarga Cian ini kebanyakan pemegang saham masih dukung aku. Tuan tua, Anda udah tua. Lebih baik pensiun dan nunggu ajal. Mau memberontak? Guang-guang itu CEO pilihan aku. Bukan anak durhaka ini. Semuanya, grup Cian ini milik semua pemegang saham. Bukan harta pribadi keluarga Kian. Aku umumkan, selama aku ambil alih grup Cian, pasti bisa ubah keadaan. Dan dividen tiap pemegang saham per tahun pasti jadi 2 kali lipat. Kamu. Anak durhaka. Cian Huai, kamu imut banget. Kamu harus bikin ayahmu marah sampai mati baru puas ya? Bikin dia marah sampai mati bukan tujuanku. Gantikan dia itu yang aku mau. Semua. Ayahku sudah tua. Saatnya pensiun. Pei Guang-Guang ini juga nggak mampu buat apa-apa. Jadi aku usul para pemegang saham voting. Berhentikan Pei Guang-Guang dari jabatan CEO grup. Keluarkan dia dari grup. Setuju, silakan angkat tangan. Aku setuju. Aku juga setuju. Pengkhianat. Kalian ini cuma mikirin untung. Orang tanpa prinsip. Ayah, sudahlah. Paling-paling aku tinggal keluar dari perusahaan. Tenang saja. Selama aku di sini, aku mau lihat siapa yang berani macam-macam. Nggak mau baik-baik, siap terima akibatnya. Ayo, seret wanita ini keluar dari sini. Lepaskan aku. Guang-guang! Lepaskan. Siapa berani sentuh ibuku? Wang Cai, akhirnya kamu datang. Tenang, tak apa-apa. Aku di sini. Jangan takut ya. Kalian takut apa sih? Dia cuma bocah kecil. Bisa apa dia? Tuan muda memang luar biasa. Ada dia di sini. Kita tenang deh. Ya, tuan muda pulang. Keluarga Kian bakal selamat. Benar-benar kan? Iya. Apa yang terjadi? Gila apa? Terima kasih sudah percaya aku, Cian Group. Sekarang sedang dalam krisis hidup atau mati. Sekarang, aku jadi CEO grup. Siapa setuju, siapa menolak? Aku setuju. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Prestis Wang Cai di perusahaan ternyata lebih tinggi dari aku. Sungguh hoki keluarga Kian. Semoga leluhur memberkati. Cukup. Kalian sebenarnya pernah anggap aku serius nggak? Hanya aku yang bisa selamatin Kian Group. Sekarang aku sedang kerja sama Lai Group. Jujur aku kasih tahu, Lai Group lagi siap short selling besar-besaran saham Kian Group. Kalau nggak mau bangkrut, pilih saja aku jadi ketua dewan. Gawat. Saham Kian Group kita sudah di bawah harga IPO. Sekarang cuma sisa 0,9 yuan. Apa? Kian Group. Pemalsuan keuangan sudah terbukti. Sahamnya turun di bawah harga IPO kurang dari 3 hari. Kian Group akan dipaksa keluar dari bursa saham. Saat itu, kalian minta bantuan pun sia-sia. Bangsat. Tadi aku curiga. Bagaimana grup bisa kena kasus pemalsuan keuangan? Ternyata semua ulahmu. Kau mengkhianati keluarga. Kau malah bersekongkol orang luar buat lawan aku. Orang tua bangka, kau yang memaksaku. Seharusnya, segalanya di keluarga Kian ini adalah milikku. Tapi kau berikan posisi penerus ke si bajingan ini. Yang aku tak dapatkan, akan kucuri. Kalau tak bisa kucuri, akan kuhancurkan. Paman kedua. Kali ini, kau pasti kecewa lagi. Aset Cian Family, tak bisa kau rebut. Juga tak bisa kau hancurkan. Yang bisa dihancurkan, cuma kamu sendiri dan orang kuat di belakangmu. Anak brengsek, kali ini, bukan aku yang
lawan kamu sendirian. Tapi perang kekuatan dua grup. Walau hoki kamu besar, so what? Lihat kondisi Kian Group saat ini. Hanya aku yang bisa selamatkan Kian. Siapa bilang? Cuma turun saham kan? Gampang kok. Jangan terlalu tinggi hati. Anak nakal, kamu tahu apa itu saham? Kurang paham. Sedikit tahu saja. Hari ini aku akan buat saham keluarga Cian tembus rekor tertinggi. 2.000 per saham. Dari 90 sen ke 2000. Mimpi aja terus. Anak kecil, kalau kamu bisa buat saham Cian tembus 2000, pamanmu ini akan makan teh sekilo-sekilo. Makan per ton? Paman, takutnya sisa hidupmu hanya makan tai terus. Hati-hati kekurangan gizi. Bukan urusanmu. Berani taruhan. Kalau kamu gagal, perusahaan Cian jadi milikku. Kamu, kakek, juga ibumu yang miskin itu. Semua harus minggat dari Kian. Dari 90 sen ke 2000, itu naik 2000 kali lipat. Mana mungkin? Iya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Wang Cai, jangan setuju sama dia. Taruhan kayak gini, cuma main-main. Ayah, kita harus percaya Wang Cai. Dia yakin sama dirinya. Tetap aja mama paling mengerti aku. Deal. Manajer Liu, ayo bawa aku ke ruang perdagangan saham. Aku mau pimpin langsung. Oke. Langit cerah, bumi terang. Pixiu lindungi kekayaan, tunjukkan keajaiban. Astaga. Yaski kita, beneran. Turunnya bener-bener berhenti. Pixiu bawa rezeki, hanya masuk, nggak keluar. Selanjutnya, giliran kita bertindak. Semua trader ikuti instruksi saya. Siap. Xiao Liu, sekarang laporkan. Saham dengan penurunan terbesar. Saham mana itu? Saham awal milik Cian. Sudah jatuh di bawah harga awal. Turun 90%. Harganya cuma sekitar 0,9 yuan. Grup Lai. Mereka mau hancurkan kita total. Tapi selain saham awal Kian, saham terbitan lainnya masih aman. Jual semua saham kecuali saham awal Cian. Semua saham itu, jual semua. Catat, saya bilang semua. Putuskan jalan mundur. Ini sama aja bunuh diri. Pak Ketua, Ikuti kata cucuku. Cepat lakukan. siap. Tahan saham awal. Jual seluruh saham lain di pasar. Siap. Mulai sekarang, beli semua saham awal Kian. Berapapun jumlahnya, berapapun harganya, beli semua. Naikkan harga saham. Tuan muda, kalau begini, arus kas kita akan langsung habis. Lakukan saja. Cepat. Siap. Beli semua saham awal. Kuasai pasar. Siap. Naik, naik, naikkan lagi. Naik, naik, naikkan lagi. Naik. Naik. Ada investor itu jual 500.000 lot, harga 10 per saham. Ambil nggak? Beli, Bandar kecil jual 1,2 juta lot, harga 20 per saham. beli, Klien besar lepas 2 juta lot. Harga 100 per saham. beli, beli, beli. Di bawah 1.000. Berapapun. Beli semua. Harga saham naik 300. Wang Cai. Sangat berani. Keluarga Cian. Ada harapan. Chairman, arus kas kita hampir habis. Kalau begini terus, khawatirnya. Gadaikan semua aset dalam dan luar negeri. Gadaikan semua. Keluarga Cian. Habiskan semuanya. Tetap harus menang. Siap. Wah. Hahaha. Benar-benar nekat. Strategi begini, mati bersama. Anti-short selling. Butuh dana besar. Akhirnya, rugi total. Tak tersisa apa-apa, orang tua. Tunggu saja, ngemis di jalan. Pikirkan dirimu dulu. Oh. Yes. Modal besar internasional masuk. Harga saham naik ke 1.000 langsung. Apa? Mama, bagaimana kabar dari media? Tenang saja, Nak. Laporan keuangan perusahaan sudah diserahkan ke beberapa kantor audit terkemuka dan sudah selesai diperiksa. Grup Cian tidak ada manipulasi keuangan. Begitu kabar ini keluar, dunia finansial langsung heboh. Bagus. Saatnya membalikkan keadaan. Tingkatkan upaya. Umumkan info keuangan ke seluruh industri. Saham Cian. Di bawah 2.000, borong semua. Siap. Sudah 2.000. Naiknya gila-gilaan. Nggak mungkin. Ini mustahil. Kenapa nggak mungkin? Aku punya Pixiu pelindung uang. Harga saham pasti naik terus. Selama aku terus beli, bandar, retail, modal asing pasti ikutan masuk besar-besaran. Ini benar-benar teknik dewa. Keberuntungan finansial inilah nyawa keluarga Kian. Manajer Liu, tolong pesan 1 ton kotoran. Paman keduaku suka yang segar. Jaga kualitasnya.
Siap. Bocah, kamu. Hei Tuan, saham keluarga Cian naik gila sampai 2000. Rencana short gagal. Sudah kuduga, kamu nggak bisa diandalkan. Aku sendiri yang harus turun tangan. Dasar brengsek. Jangan terlalu sombong. Hari ini, hari kematianmu. Kodok jelek. Sudah kuduga kau datang. Hari ini kita dendam lama baru. Kita selesaikan semua. Wang Chai, orang jahat ini licik banget. Juga bisa ilmu hitam. Hati-hati ya. Kalian semua keluar dulu. Tanpa izin dariku. Siapapun dilarang masuk. Kita mundur. Bocah nakal. Kali ini, mau lari kemana lagi? Mana mungkin? Aura jahat binatang buas itu. Sudah aku serap semua. Sekarang, kamu sama sekali bukan lawanku lagi. Gawat. Kodok ini kuat banget nyerapnya. Tubuhku ini nggak tahan sama kekuatannya. Gimana nih? Ayah, Guang-guang, Wang Chai. Lagi lawan Lai Changde, si iblis itu. apa? Lai Changde sangat sakti. Aku harus bantu. Guang-guang, jangan pergi. Kamu juga nggak bakal bisa bantu, kata Wang Chai. Siapapun dilarang masuk. Nggak bisa. Aku nggak mau dia sendirian. Menghadapi. Guang-guang. Leluhur, tolong jaga. Jaga Wang Chai. Dan menantuku. Semoga nggak terjadi apa-apa. Wang Chai. Wang Chai. Ibu cepat pergi. Bangun dulu. Tepat waktu. Sekarang aku akan kirim kalian berdua langsung ke Nirwana. Mati saja. Tidak. Ibu, Ada apa ini? ibu kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Cuma terasa ada angin dingin lewat. Kodok ini tak bisa lukai ibuku. Syukurlah. Ayo kita lawan dia bareng-bareng. Oke. Ibu jadi tameng hidupmu. Berdirilah di belakang ibu. Bajingan. Sekarang juga akan kuhisap habis kalian berdua. Sialan! Mati kau. Jangan sakiti anakku. Kau yang harus mati. Kodok. Ini Lai Changde ternyata benar-benar seekor kodok. Benar. Itulah wujud asli Jinchan penghancur dunia. Kodok busuk. Kalau masih ganggu rezeki orang akan kumakan kau panggang. Wang Chai. Siapa kamu sebenarnya? Kamu benar anakku. Sampai tahap ini, aku nggak bisa bohong lagi. Ikut aku ke satu tempat. Sudah sampai. Nanti kamu tahu semua. Yang mulia, aku berhasil jalankan tugas. Jinchan kehancuran dunia sudah dimusnahkan. Dunia manusia sudah aman lagi. Bagus. Kamu ini dewa rezeki. Sudah lulus ujian. Aku izinkan kamu kembali ke posisi dewa. Yang mulia, hamba ada yang belum paham. Jinchan penghancur dunia, kenapa dia tak bisa lukai ibuku? Pei Guang-guang adalah reinkarnasi kucing pembawa rezeki. Kucing pembawa rezeki, musuh alami Jinchan penghancur dunia. Apa? Aku reinkarnasi kucing pembawa rezeki. Pantas saja. Semua ada sebab akibat. 500 tahun lalu, kucing itu segel Jinchan penghancur dunia. Jasa besar. Seharusnya jadi dewa rezeki. Tapi dia punya anak. Mau tukar pahala 9 hidup agar anaknya jadi dewa. Dan dia harus alami 9 hidup miskin. Baru pahala tuntas. Kalian sudah genapi hubungan ibu anak di hidup lalu. Ibu. Jadi di hidup lalu, ibu memang ibuku. Dewa uang dan kucing pembawa rezeki. Dua dewa kembali ke posisi. Kekayaan di dunia. Tatanan pulih. Layak dirayakan.
Like dan share. Hasilkan 10,000 sehari. Tanpa efek samping. Like aja, aman. Kucing bawa rezeki. Siap-siap terima. Rezeki datang.